Halo semuanya, welcome back di channel gua. Kali ini gue pengen update lagi soal Bitcoin per tanggal 12 Agustus ya. Kemarin gua nggak sempat update karena lagi di luar. Ya, kali ini kita update lagi gimana progres Bitcoin menjelang news nanti malam ya. Ada CPI, kita lihat mana ya nih CPI nanti jam setengah 8 malam. Kita bisa mengconsider bahwa ini lumayan penting karena di sini forecastnya itu dia apa nih? Forecastnya turun nih. Forecastnya turun core CPI-nya gitu kan. Tapi CPI-nya sendiri itu naik sekitar 2,8%, naik 1% lah. Yang core yang CPI-nya. Tapi kalau yang core CPI yang year on year-nya naik jadi 3% dari 2,9% ya. Secara overall ini di forecast itu bakal naik semua sekitar 1%. Dan ini mungkin bisa mempengaruhi keputusan buat cut rate buat di bulan September. Kalau kita lihat di bulan September itu kemungkinan buat cut rate-nya apakah masih 90%? Kita lihat dulu ya. Oh, menurun guys, jadi 84%. Kan awalnya 90% lebih ya, sekarang menurun dapat 84,4%. Nah, ini kalau misalnya nanti makin menurun sampai ke angka di bawah 50%, wah itu bisa gawat banget tuh kalau kayak begitu. Nah, kita bahas aja mulai dari Bitcoin-nya ya. Jadi Bitcoin itu kemarin sempat benar-benar impulsif sampai 100 berapa nih, 120 ribu ya, sampai 122.240. Dan ini juga kemarin gue sempat bahas juga di video-video sebelumnya bahwa kita itu ada potensi ke arah sana juga sebenarnya, nih ke arah sini, karena di sini ada apa, ada heat map yang banyak banget nih di sini nih, di yang 1 minggu sampai 2 minggunya nih kalau kalian lihat di sebelah sini ya. Jadi semuanya udah ke sweep semua, sudah ke sweep yang ini udah ke sweep. Jadi sisanya itu sekarang malah pada di bawah semua guys likuidasinya. Nah ini bikin gue khawatir karena di sisi lain dari uh, news juga forecastnya naik CPI-nya, dan juga kalau kita lihat uh, dari Bitcoin CME itu ada gap gede banget di bawah sini. Ya ada gap gede banget, dan ini gapnya itu sampai harga 116 ribuan lah di sini. Nah berarti kalau kita bisa lihat dari chart yang aslinya, berarti kita ada gap di daerah sini nih. Di sini berarti nih, ini gap nih. Nah ini gap nih. Nah bisa nggak kesana? Bisa kalau misalnya nanti malam kita bener-bener bad news. Kalau misalnya CPI-nya bener-bener jelek, dan itu bisa mengurangi potensi buat cut rate di bulan depan. Nah ini juga kalau kita lihat Bitcoin sebenarnya bener-bener kenceng banget naiknya, tapi ini ngepamnya itu di hari Minggu pagi ya, yang dimana New York Exchange itu belum open, jadi masih close. Ini weekend pump jadinya, weekend pump. Jadi kalau kayak begini gue sih lebih prefer ke ngambil posisi short ya, sekalian ngambil likuidasi di bawah-bawah sini gitu. Dan sekedar tips aja, kalau pakai liquidation heatmap itu kan ada banyak nih. Nah gue biasanya uh, ngambil yang sehari. Jadi yang sehari ini buat apa? Ini tuh biasanya kita bisa ngebaca market makernya gitu. Jadi sebelum ngepam kayak begini itu nih, sebelum ngepam kayak begini, gua itu ngelihat di liquidation itu pas di hari ini dia tuh banyak banget, di one day-nya banyak banget liquidity di sini, di bawah sini. Entah itu kebetulan apa enggak, cuman gue berkali-kali ngelihat gitu dia one day-nya. Jadi market maker itu dia tuh masang order, ketahuannya itu di liquidation yang 1 hari. Jadi kalau yang 1 hari ini ada yang warna terang banget di bawah sini atau di atas ini, nah kemungkinan itu adalah market makernya lagi pasang order gitu. Nah di sini kemarin pas gua ngeliat pas belum pam. Nah selain di sini juga gua pas itu pernah ngeliat juga ada di daerah sini nih guys. Nah di sini nih, di sini di sini ada pas waktu dulu tuh ada terang banget di sini, gua inget banget di time frame liquidation yang seharinya gitu, dan langsung ngepang kenceng banget gitu. Cuman syaratnya harus terang banget ya, yang nandain kalau di di hari itu tuh ada transaksi jumbo gitu. Nah siapa lagi kalau bukan bandar, kalau bukan market maker kan yang nge-execute itu. Nah berhubung di sini masih belum terlalu kelihatan ini ya, yang warna terangnya
Cuman di sini ada yang udah mulai nge-short nih di London Session sekarang ya. Dia itu mulai nge-short di harga sekarang ini di stop loss di harga 120.850. Berarti kemungkinan si market maker yang baru nge-short itu yang sekarang itu berarti dia masang setup kayak begini kurang lebih. Nah, kurang lebih kayak beginilah. Nah, untuk bawahnya kita nggak tahu nih dia bakal pakai risk ratio berapa, gue nggak tahu. Nah, ya mungkin kita lihat aja di time frame yang gede gitu. Kira-kira di mana sih tempat liquidationnya. Nah, kalau kita lihat yang time frame 3 hari dulu gitu. Kalau yang 3 hari itu ada di 116 ribuan gitu. Berarti di sekitar di sini nih. Nah, sekitar sini. Berarti dia dapat 1,3 R lah gitu kan, kurang lebih gitu. Nah, kalau di yang 1 minggunya sebenarnya udah confirm bakal turun sih. Soalnya kita lihat ini di bawah banget di 112.000 di sini coy. Liquidationnya jauh banget di sini. 112.000 berapa? 400 di sini di order blocknya ini. Nah, di sini ada banyak SL lah gitu. Cuman ya kita nggak mungkin straight langsung ke sana juga gitu, nggak mungkin langsung kayak begini juga. Mungkin kayak begini dulu nih. Nah, mungkin kayak begini nih. Cuman yang jelas bias gue sekarang bakal nge-short dulu gitu kalau kondisinya kayak gini, kalau hit mapnya kayak begini gitu. Dan gue bakal ngejalanin playbook yang nggak terlalu pakai market structure tapi pakai heat map. Tapi tetap kalau misalnya si Bitcoinnya itu turun sampai 116 misalnya, turun sampai sini, nah gue bakal close posisi short gue dan gue bakal mulai ngelong kalau di situ. Jadi gue kayak tektokan gitu loh. Nah, terus gue pasang short di mana? Gue bakal pasang short di daerah sekarang di sini dengan SL di 120.900an lah di sini. Nah, tapi gue bagi 2 order. Nah, yang pertama kayak gini, cuman kalau gue dikasih naik lagi pas ntar jelang New York Session naik ke sini misalnya, nah gue mungkin bakal pakai short lagi di daerah situ, di daerah sini gitu. Nah, SL di sinilah kurang lebih. Nah, kurang lebih bakal gue execute kayak begini transaksi gue gitu. Ini Dior ya, balik lagi nih buat gue pribadi soalnya. Nah, ini juga gue bisa pakai Fibo. Nah, ini mungkin gue bakal naikin lagi di golden rasionya kayak begini. Nah, SL-nya di setelah Fibo 0,78 lah segini. Nah, berarti ini gue bakal dapat 4,5 R lah gitu. Nah, kurang lebih bias gue sekarang short gitu. Kalau misalnya naik ke sini itu bakal potensi gue short gitu. Dengan target di 116.000 sekaligus menutup gap yang ada di CME. Terus juga sekali ngambil liquidity gitu. Jadi itu conviction setup gue gitu. Nah, buat parameter yang lain gue juga ngeliat dari DXY ya. Kalau kita lihat DXY ini ada potensi reversal confirm ya. Karena di sini di internal structure-nya dia udah mulai create higher high ya. Tinggal kita lihat dia buat higher low dan terus dia naik lagi gitu. Nah, kan kemarin gue udah bilang ya. Nah, kalau kemarin gue tuh bilang berpotensi bakal ke Fibo 0,78 ini kan. Cuman ternyata dia cuma dikasih setengahnya doang, nggak nyampe situ. Terus dia langsung naik ngebuat higher high di struktur internalnya gitu. Nah, ini bikin gue agak worry ya. Makanya gue sekarang nggak berani ngelong lah. Dan gue belum berani open posisi di altcoin gitu buat ngelong gitu. Ya gitu sih, paling gue bias gue lebih ke short sekarang. Lebih ke short, nyari short setup dengan SL yang sesuai Fibo ini di 120.800 ke atas itu SL gue. Dan gue bakal incer daerah 116.000 gitu, sesuai dengan CME gap dan juga liquidation heat map. Dan semoga aja news nanti malam bakal dipicu. Nah, tapi kalau newsnya itu malah good news, gue nggak nge-short. Tapi kalau bad news, gue mungkin bakal lebih biasanya ke short gitu. Apalagi kalau dia udah nge-break order block yang ini. Nah, ini kalau dia close di bawah ini, kalau dia misalnya close di bawah sini, nah itu mungkin bakal lebih valid lagi. Gue bakal lebih maintain ke short position gitu dibanding long kalau untuk saat ini. Oke, mungkin gitu aja video gue buat update Bitcoin di hari ini. Semoga nanti malam kita bisa antisipasi, jangan terlalu overtrade. Gue juga udah close semua di tadi awal-awal di New York Session. Di Bitcoinnya lumayan, tapi di altcoinnya gue cuma BP tipis lah, kayak kemakan fee doang gitu. Ya mungkin gitu aja, stay safe. Semoga malam ini kita bisa cuan ya.
Oke, sekian aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.